Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang Islam di bumi Nusantara. Masuknya Islam di bumi Nusantara. Kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara-cara yang damai, seperti melalui perdagangan, kemudian pernikahan, pendidikan dan pengajaran, melalui kesenian, dan lain-lain. Kerukunan dan cinta damai ini diharapkan terus kita pupuk, terus kita jaga sekarang dan seterusnya, agar tercipta Indonesia yang aman dan damai. Anak-anak, kita sebagai umat muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus senantiasa berakhlakul karimah, berakhlak berbudi pekerti yang baik dan menjauhi akhlak-akhlak tercela. Kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu sifat terpuji, akhlak terpuji tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan siswa mampu memahami Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, kemudian surah An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surah Ali Imran ayat 159. Yang ayat-ayat tersebut merupakan dalil tentang sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selain itu, kita juga akan membahas tentang hukum bacaan qalqalah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu optimis. Optimis adalah sikap seseorang yang mempunyai harapan positif terhadap segala hal, terhadap segala persoalan atau permasalahan. Dan ini optimis merupakan sikap atau sifat terpuji yang harus kita miliki. Adapun lawannya yaitu pesimis, sifat yang harus kita hindari, yaitu berpikir negatif terhadap segala permasalahan. Adapun dalil tentang sifat optimis adalah Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut jelas bahwa Allah melarang kita untuk berputus asa. Jangan sekali-kali kita berputus asa. Kita harus selalu optimis dalam setiap permasalahan, dalam setiap persoalan. Contoh optimis. Anak-anak, mulai Senin depan kita akan menghadapi ujian semester. Silakan belajar di rumah ya. Oke. Saya
yakin dengan saya belajar dengan rajin dan giat, nilai saya pasti bagus. Adapun ciri-ciri optimis yang pertama yaitu memiliki harapan yang baik sebelum dia melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan rasa senang, dan juga ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah tersenyum. Kemudian yang ketiga, dia mengevaluasi apa yang menjadi kekurangannya dan mensyukuri apa yang menjadi keberhasilannya. Kemudian yang keempat, dia melihat segala sesuatu sebagai suatu peluang, sebagai suatu kesempatan. Dan apabila dalam keadaan sulit, dia masih berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk berhasil. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Dengan kata lain, ikhtiar adalah usaha. Kita harus selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jangan dengan berpangku tangan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus ikhtiar dulu. Sebagai contoh, ketika kita sakit, jangan kita menunggu kapan Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Kita diam saja, tapi kita harus berusaha dengan periksa atau minum obat. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ketika kita akan menghadapi ujian atau ketika kita mengikuti suatu perlombaan, kita harus berusaha, kita harus latihan dan sebagainya. Jangan kemudian kita diam saja, apapun hasilnya kita terima. Ini bukan ciri-ciri muslim yang baik. Kita harus ikhtiar dan ikhtiar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, karena kita selain juga berusaha, berikhtiar, dalam Islam juga diajarkan untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang ikhtiar adalah Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu telah akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Besok kita akan melaksanakan ujian, jadi kita harus belajar dengan giat agar bisa mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang maksimal. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala upaya ikhtiar yang telah dia lakukan. Setelah dia berikhtiar dan berdoa, segala hasil dia serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Kemudian dalil tentang tawakal adalah surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka,
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk berserah diri kepadanya, untuk bertawakal kepadanya setelah upaya ikhtiar yang kita lakukan. Dari kita bertawakal, tentunya kita sadar bahwa apa yang Allah berikan, misalnya kesuksesan yang kita terima, nah ini semuanya semata-mata karunia Allah. Jadi tentunya kita tidak akan angkuh atau sombong. Dan bila kita mengalami kegagalan atau usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil, tidak sukses, maka kita berpikir bahwa inilah mungkin yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi kita akan berlapang dada dan sabar. Saya sudah belajar dengan maksimal, mengerjakan soal ujian dengan teliti, sudah berdoa, hasilnya tawakal. Demikianlah anak-anak pembahasan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga-tiganya ini adalah sifat atau akhlak terpuji yang harus kita miliki. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya tentang hukum tajwid, yaitu hukum bacaan qalqalah. Qalqalah secara bahasa adalah membalik atau memantul. Secara istilah adalah memantulkan bunyi huruf tertentu yang mati atau sukun atau karena diwakafkan. Adapun huruf-huruf qalqalah yaitu ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk memudahkan kita menghafalnya, kita singkat baju di toko. Jadi ba, jim, dal, to, kof. Nah, selanjutnya pembagian qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu bila huruf qalqalahnya mati atau sukun asli dan berada di tengah kata. Contoh, at'amahum. Jadi kita harus memantulkan suara huruf to. At'amahum. Kemudian contoh yang kedua, bihablin. Bihablin. Jadi kita harus memantulkan bunyi huruf ba. Ba sukun. Selanjutnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah bila huruf qalqalahnya mati atau sukun karena diwakafkan dan berada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Contoh, qul huwallahu ahad. Jadi kita harus memantulkan bunyi huruf dal. Contoh yang kedua, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Kita harus memantulkan bunyi huruf qaf. Demikianlah untuk pembahasan hukum bacaan qalqalah. Semoga kita dapat mengamalkannya, kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan 3 sifat tadi, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.